Pemirsa, guru honorer Supriyani terjerat kasus pidana setelah dituduh menganiaya murid kelas 1 di SD Negeri 04 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia sempat dipenjara sebelumnya, akhirnya dikeluarkan. Tapi ia harus tetap berurusan dengan masalah pidana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Sedianya saya akan ajak Anda berdiskusi dengan Guru Supriyani, namun karena ada kendala teknis transportasi dari lokasi Guru Supriyani, sehingga saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan terkini dari Guru Supriyani bersama kuasa hukum Guru Supriyani, Andre Darmawan. Pak Andre, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah bersama kami. Saya ingin tahu dulu, Bu Supriyani, bagaimana keadaannya hari ini sampai kita harusnya bisa ngobrol tapi berhalangan hari ini, Pak. Baik, tadi sebenarnya Ibu Supriyani rencananya akan menghadiri pemeriksaan di Propam ya. Di Propam Polda Sultra. Tapi memang ada satu kendala. Memang ada suatu kejadian yang mungkin bisa kami gambarkan tadi, ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Perdamaian ilegal itu seperti apa tuh, Pak? Ya, tadi ada Ibu Supriyani sepertinya diarahkan untuk berdamai, padahal dia tidak menginginkan sebenarnya. Karena dari awal kami fokus sebenarnya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya, ini sudah masuk di tahap persidangan, perdamaian itu sudah tidak ada. Karena tentunya syarat perdamaian utama itu adalah pengakuan bersalah dari Ibu Supriyani. Dan Ibu Supriyani clear dan tegas, bahkan sampai dengan sidang terakhir, itu Ibu Supriyani menyatakan memang tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatan. Sehingga tadi ada anggota kami yang sempat menandatangani juga, Ketua Cabang LBH Mikonsel, saya sudah berhentikan dengan per hari ini juga, karena tentunya melakukan langkah-langkah di luar koordinasi dengan kami. Apa yang ditandatangani itu, Pak Andre? Ya, intinya sih secara sederhana bahwa di situ tertulis bahwa sepakat berdamai. Oke. Siapa yang mengajukan perdamaian itu, dari pihak siapa, dari orangnya? Ya, itu kami lihat ada inisiasi dari pemerintah Konsel, kemudian dari Polres Konsel ya, Polres Konsel. Oke. Jadi pemerintah kabupaten dan Polres yang menginisiasi kemudian menunjuk wakil untuk bertemu dengan Ibu Supriyani atau bertemu dengan tim Anda? Ada pertemuan tadi, ada pertemuan. Intinya bahwa kami mengapresiasi, misalnya ada upaya untuk mendamaikan atau mendinginkan suasana. Kami tidak ada masalah. Tapi bahwa ada perdamaian terkait dengan proses hukum, sekali lagi itu sikap kami tegas bahwa itu tidak ada. Kami ingin supaya di persidangan ini kita bertarung dan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Makanya tadi ada anggota kami yang melakukan pelanggaran, kami sudah memberikan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan. Jadi Anda langsung memberhentikan tim Anda ya, Pak Andre ya? Ya. Dan juga memang di dalam perdamaian seperti ini sebenarnya di dalam Perma nomor 1 tahun 2024 Peraturan Mahkamah Agung itu sudah tidak dibenarkan, karena perdamaian itu bisa dilakukan pada sidang awal sebelum kita membacakan keberatan ya, eksepsi ya. Dan syaratnya itu harus ada pengakuan bersalah dari Ibu Supriyani. Nah, dari awal kan Ibu Supriyani sudah mengaku tidak bersalah, dan kemudian juga sudah ada keberatan kami, dan perkara ini sudah lanjut pada tahap pembuktian, bahkan sudah selesai pembuktian jaksa, sekarang juga kami lagi lakukan pembuktian, seperti itu. Sehingga memang sudah tidak dibenarkan lagi dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya, meski memang menurut Perma tidak dibenarkan lagi, tapi dari kemarin kita berbincang, Anda sangat kekeh ya, yakin sekali bahwa memang klien Anda ini tidak bersalah, sampai Anda memecat anggota tim kuasa hukum Anda sendiri. Artinya kalau ada upaya-upaya dari pihak pemerintah dan Polres untuk perdamaian, apakah Anda melihat bahwa apa yang Anda yakini itu memang benar begitu? Iya, dari awal saya sudah berkeyakinan bahwa kami menangani perkara ini hakul yakin 100%, termasuk dari pembuktian-pembuktian kita selama ini, bahwa memang Ibu Supriyani tidak bersalah. Sehingga pada saat ada upaya misalnya itu mendamaikan seakan-akan bahwa ada pernyataan atau permintaan maaf misalnya, itu kami tolak dengan tegas. Tapi bahwa misalnya kita ingin mendinginkan suasana, misalnya supaya tensinya jangan, ini tidak ada masalah. Tapi saya bilang perdamaian dalam rangka proses hukum itu kami tidak benarkan. Ya. Tidak benarkan, tidak sama sekali, tidak ada ruang untuk itu. Makanya terhadap anggota misalnya tim kuasa yang melanggar kesepakatan rule atau prinsip kami, ya kami berikan sanksi tegas. Ya.
Tapi kenapa upaya perdamaian itu munculnya dari pihak pemerintah kabupaten dan Polres, bukannya dari kuasa hukum? Ya, Pak Ya, Andre? ini kan kami itulah dari awal kami Ya, melihat bahwa ya, halo? ya silakan Pak, Ya, dilanjutkan. ya, dari awal kami melihat bahwa ini memang ada upaya untuk bagaimana mencuci tangan seperti itu, Siapa ya. yang cuci tangan Pak maksudnya ini? Ya, maksudnya untuk supaya tercapai perdamaian seakan-akan bahwa kedua belah pihak mengakui bersalah sehingga proses yang selama ini salah itu mau dicuci di situ bahwa seakan-akan tidak ada yang salah selama ini. Seperti itu. Artinya lebih mengarah kepada pihak kepolisian kah atau pemerintah dalam hal ini penanggung jawab bidang pendidikan di sana? Bukan. Yang memproses perkara ini ya tentunya dari kepolisian juga dan kejaksaan. Ya, dengan peristiwa ini akhirnya semakin membuat Anda gaspol terus. Oh ya, ya, kami tegas dan maju terus untuk Oke. membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya, Pak Andre, bagaimana dengan keluarga korban sendiri? Apakah ada informasi bahwa mereka tahu ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten? Ya, dari pihak korban saya lihat justru mereka yang bersemangat untuk itu. Ini aneh, karena dari waktu di penyidikan justru mereka yang nggak mau kan. Oke, tapi kami dapat informasi keluarga korban sebenarnya tidak diajak komunikasi soal itu, Pak. Bahkan mungkin ada kesan mereka tersinggung begitu. Apakah itu betul dari informasi yang Anda terima di lapangan? Iya, dari awal kan sebenarnya Ibu Supriyani ini dipaksa ya, dipaksa untuk berdamai kan. Di waktu di tahap penyidikan itu kan jelas bahwa ada pemaksaan supaya Ibu Supriyani mengakui dan meminta maaf supaya perkara ini tidak dilanjutkan, ya kan? Nah, pada saat itu Ibu Supriyani dengan terpaksa meminta maaf sambil menangis, tapi kan kemudian juga perkara tetap dilanjutkan karena memang ada permintaan uang yang tidak dipenuhi. Ya. Pak Andre, kalau misalnya upaya untuk memediasi antara dua pihak ini dilakukan oleh siapapun, apakah itu pemerintah kabupaten, Polres, atau pihak-pihak lain, dengan tujuan agar ini hasilnya damai bagi semua, tanpa ada persyaratan Guru Supriyani harus minta maaf. Apakah Anda akan setuju? Ya, intinya bahwa pertama, kami tadi menegaskan Ibu Supriyani tidak akan pernah minta maaf dan tidak akan mengakui kesalahan karena memang Ibu Supriyani tidak melakukannya. Tapi kalau ada upaya pemerintah untuk mendinginkan suasana, saya pikir yang tidak ada masalah, ya kan, mendinginkan suasana supaya tidak terlalu panas gitu. Tapi terkait dengan proses hukum itu tidak boleh dicampuri. Itu Oke. clear bahwa kami ingin bertarung di proses hukum, tidak ada perdamaian, kami ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukankah upaya perdamaian itu adalah langkah yang dilakukan untuk menghindari proses hukum lebih lanjut, Pak? Seharusnya itu bisa dilakukan di tahap awal ya, di tahap penyidikan. Kan seperti itu, bahwa kalau mengingat bahwa perkara ini, tapi kan setelah itu tidak terjadi karena ada permintaan uang dan itu akhirnya terbongkar sekarang dan jadi masalah, ya. Baru kemudian ini didorong terus itu. Ya, Ya. sehingga kami melihat motifnya sebenarnya motif untuk menyelesaikan secara damai untuk cuci tangan terhadap berbagai macam kesalahan yang sudah terjadi selama ini. Artinya dari sisi Guru Supriyani sendiri, apakah langkah perdamaian yang dilakukan sekarang ini terlambat dan Guru Supriyani merasa tersinggung kalau itu dilanjutkan begitu? Terlambat dan hanya untuk dilakukan untuk cuci tangan. Oke. Apakah akan ada upaya untuk menuntut balik kepada keluarga korban? Kami dari awal tegas ya, tegas. Bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang berada melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Kami tegas seperti itu, menginginkan. Dengan cara apa, Pak? Dengan mengajukan tuntutan balik atau? Ya, iya. Tuntut kode etik kan sudah lagi proses berjalan. Termasuk pidana misalnya kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya. Termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu. Oke, kalau kata Anda tadi ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, sepertinya saya membaca ada mungkin tangan-tangan khusus atau kekuatan-kekuatan lain yang Anda maksudkan itu apa? Apakah aparat kepolisian itu sendiri atau ada oknum lain, Pak? Ya, tangan-tangan yang telah bekerja membuat rekayasa perkara ini
sehingga perkara ini bisa sampai di persidangan, ya, sehingga Ibu Supriani sampai bisa tersangka, sampai bisa ditahan, gitu. Siapa saja itu Pak menurut Anda yang kemudian akan Anda tuntut nanti? Ya tentunya kepolisian dan kejaksaan. Oke. Nah, terkait dengan sidang yang akan terus berlangsung, Anda tadi mengatakan bahwa seharusnya hari ini Bu Supriani diperiksa di Propam ya. Apa Ya, substansi pemeriksaan hari ini? substansinya itu terkait masalah uang itu, uang damai, permintaan uang damai dari Yang Kapolsek 50 Timur. juta itu? Ya, ya. Untuk menegaskan bahwa memang ada upaya permintaan uang damai atau bagaimana ini? Iya, untuk memberikan keterangan terkait benar tidaknya permintaan itu. Kan kepala desa kemarin sudah diperiksa juga. Ya, artinya kalau Propam yang panggil berarti memang jelas ada oknum anggota kepolisian yang meminta Ya, uang damai, ya, begitu ya? ya, iya. Ada kode etik ya, ada kode etik. Ya, kalau belum jadi pemeriksaan oleh Propam hari ini kapan rencananya Pak dilanjutkan? Besok, besok kami rencana besok. Besok ya? Artinya ini Ya, hanya karena ada kendala teknis sehingga Guru Supriani tidak bisa diperiksa di Propam ya? ya, ya, ya. Oke, untuk Benar. sidang berikutnya kapan jadwalnya Pak Andre? Hari Kamis, Pak. Hari Hari Kamis. Kamis itu apa substansi atau materi persidangan? Dari pembuktian tetap dari kami akan menghadirkan rencana ahli dari dokter forensik. Ya, apa langkah yang Anda lakukan untuk menghadapi sidang hari Kamis? Ya kami tentunya sudah persiapan dengan ahli, ya. Persiapan dengan ahli forensik untuk menjelaskan bahwa sebenarnya luka ini bukan luka yang disebabkan oleh pukulan sapu. Oke, tentu ini dengan ahli forensik dan juga bukti-bukti yang mendukung ya. Ya, siap. Karena sebelumnya kita sempat diskusi, sempat juga kita bahas apakah ini keterangan dari ahli forensik atau dokter umum, dan apakah itu juga menjadi bagian dari apa yang Anda akan pertajam dalam Ya, sidang hari Kamis. ya. Kami melihat bahwa hasil visum et repertumnya tidak sesuai apa yang ditulis di situ, kemudian dengan kondisi luka. Apalagi yang membuat menurut kami orang yang tidak kompeten. Oke, Dan sebenarnya pernyataan Anda juga diperkuat oleh beberapa keterangan dari misalnya ahli forensik Reza Indragiri dan juga mantan Kabar Eskrim Susno Duaji. Anda sempat mengikutinya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan keterangan mereka? Ya, kemarin kami sudah menghadirkan ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri. Ini semakin meneguhkan keyakinan kami bahwa memang Ibu Supriani tidak bersalah. Ya, keterangan-keterangan ahli ini sudah bisa mengurai misalnya terkait dengan kesalahan-kesalahan prosedur, termasuk pelanggaran dalam penanganan perkara penyidikan, ya, termasuk bagaimana kekuatan keterangan saksi anak. Kemudian Pak Reza juga sudah menjabarkan bahwa betapa keterangan saksi anak ini sangat rentan untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Kemudian bagaimana menilai kualitas keterangan saksi anak yang sangat diragukan, ya. Jadi itu yang semakin meneguhkan kami bahwa memang dalam perkara ini Ibu Supriani tidak bersalah. Ya, Pak Andre, kami juga sudah membaca surat atau pernyataan Guru Supriani yang ditulis tangan, dan di situ juga Ya, dijelaskan bagaimana penyidik Polri Jeffrey yang kemudian ya. berada di garda depan dalam upaya untuk melakukan upaya negosiasi dan perdamaian dalam tanda petik seperti yang Anda masukkan tadi. Apakah itu juga menjadi bagian yang Anda perkarakan nanti? Ya, iya. Itu catatan Ibu Supriani, kebetulan Ibu Supriani seorang guru yang mencatat begitu rapi tanggal kejadian termasuk apa yang terjadi. Itulah proses rangkaian sampai Ibu Supriani ditahan. Kalau kita melihat catatan itu begitu runut dan jelas sekali menyebutkan siapa-siapa yang terlibat semuanya. Baik. Pak Andrik, kita jeda sejenak karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan kuasa hukum Guru Supriani, yaitu Andre Darmawan. Pak Andre, terima kasih masih tetap bersama kami. Pak Andre, ini saya mengingat beberapa waktu lalu Anda mengatakan punya bukti rekaman adanya pemerasan atau permintaan uang 50 juta itu ya, yang kabarnya akan Ya, diserahkan untuk ke Kapolsek begitu ya. Apakah benar adanya rekaman itu dan bisa dijadikan alat bukti kah di pengadilan? kami sudah perdengarkan kemarin di persidangan. Bagaimana respon hakim atau dalam suasana sidang itu, apa yang terjadi? Ya, kemarin kan kami menghadirkan saksi kepala desa ya, Ya, yang itu berbicara dengan kami terkait permintaan 50 juta itu kan. Nah, setelah viral ini, memang
ada kejadian yang diceritakan oleh kepala desa kemarin bahwa awalnya kan setelah viral ini bahwa ada permintaan uang 50 juta, kemudian kepala desa itu datang dijemput oleh Kapolsek ya, Kapolsek Baito dan anggotanya, dia dipaksa untuk membuat pernyataan yang tidak benar, bahwa dia disuruh membuat pernyataan, kemudian di situ dinyatakan bahwa uang 50 juta itu inisiatif dari kepala desa ya. Hmm. Nah, kemudian setelah itu Pak Desa sempat pingsan kan, sampai dibawa di rumah sakit karena dia merasa tertekan. Nah, besoknya baru kemudian kepala desa itu membuat lagi pernyataan yang mengklarifikasi dan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa 50 juta itu memang inisiatif dari Kanit yang merupakan katanya dari Kapolsek, seperti itu. Nah, Artinya keterangan kemarin itu adalah fakta di persidangan ya? ya, kami kemarin keterangan itu telah diberikan oleh kepala desa dan untuk mendukung itu ada bukti juga rekaman, ada percakapannya antara Pak Kanit dengan kepala desa itu terkait uang 50 juta itu. Siapa yang merekam itu, Pak? Oh ya, ada anggota yang ini percakapan mereka Oke. sementara lagi ini baru direkam. Ya, apakah artinya bukti rekaman itu bisa digunakan di pengadilan kalau misalnya berekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan para pihak yang ada dalam kegiatan Ini itu? untuk mendukung aja, untuk mendukung. Intinya keterangan kepala desa ada, Oh, sudah oke. diberikan di bawah sumpah. Jadi dengan fakta di persidangan itu terbukti bahwa kepala desa dalam posisi terintimidasi oleh Kapolsek, begitu? Ya, ya, Oke. Dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa otak atau dalam tanda petik dalang dari semua ini adalah dari Polsek, ya. Kanit atau Kapolsek kira-kira? Kanit dan Kapolsek. Oke, baik. Dari fakta di persidangan sendiri, apakah ada hal-hal lain yang disampaikan oleh kepala desa yang kemudian untuk memperkuat argumentasi Anda dalam sidang berikutnya, Pak Andre? Iya, jadi dari keterangan kepala desa jelas motif perkara ini seperti apa, kemudian bahwa untuk menyelesaikan perkara ini itu harus diselesaikan dengan uang 50 juta. Sehingga karena tidak dibayar, kemudian perkara ini lanjut. Dan juga ada info lagi bahwa Ibu Supriyani tidak ditahan, pada saat itu Ibu Supriyani sudah tersangka dan tidak ditahan di Polsek karena ada pemberian uang dari Ibu Supriyani sebanyak 2 juta. Oke. Pak Andre, 2 selama juta itu kasus sudah ini, diserahkan ke Kanit. ya baik. Pak Andre, selama kasus ini bergulir dan Ya, viral, ternyata kan ada beberapa hal yang bisa dikategorikan semacam tindakan teror atau intimidasi. Bagaimana Anda merespons terkait itu? ya itulah, sampai hari ini pun kami masih merasakan seperti itu, sampai dengan kejadian tadi, misalnya Ibu Supriyani diarahkan dan merasa apa ya, dimanipulasi sehingga ada semacam kayak perdamaian ya. Ini kan upaya-upaya sebenarnya untuk bagaimana menggiring Ibu Supriyani pada posisi seakan-akan dia mengakui atau merasa bersalah seperti itu. Ini yang kami tentang dengan keras bahwa kita ingin supaya perkara ini tidak lagi ada penyelesaian di luar persidangan, tapi kita selesaikan di persidangan dengan cara bahwa kita membuktikan ya, kita membuktikan bagaimana kebenaran perkara ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dalam hal ini Guru Supriyani tidak bisa dilindungi oleh LPSK, lalu siapa yang kemudian melindungi Guru Supriyani, Pak? Ya, makanya dari awal ini yang kami ragukan bahwa kenapa Ibu Supriyani hari ini memang rentan sekali, karena itulah bahwa tidak ada lembaga perlindungan khusus ya. Lembaga kami juga kan ada keterbatasan ya sebagai individu ya, bagaimana untuk melindungi Ibu Supriyani karena itu tadi bahwa banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk bertemu atau misalnya mencoba mengarahkan begitu. Kalau Anda sendiri sebagai kuasa hukum, apakah juga mendapatkan upaya intimidasi atau teror secara langsung, Pak Andre? Kalau itu ya sudah pastilah, tapi kan tidak perlu kami sampaikan karena kami sebagai pengacara, apalagi pengacara LBH, saya pikir itu sudah bagian dari pekerjaan ini ya. Itu sudah Risiko tugas terbiasa ya, lah. risiko Penting bahwa profesi ya. ya niatan kami apapun itu, kami membantu orang tidak mampu, membantu orang lemah untuk bagaimana mencari keadilan, itu aja. Baik. Pak Andre, terima kasih sudah bersama kami.
Mudah-mudahan besok kami bisa Baik. berkomunikasi dengan Ibu Supriyani ya Pak Andri ya. Baik, baik. Kami usahakan supaya besok. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat malam. Baik, terima kasih. Malam. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan dengan NTV Prime Dialog. Tetap bersama kami.